Selain di Bekasi, pemirsa, kosmetik ilegal dan berbahaya pun ditemukan di sejumlah daerah seperti di Jakarta, Tangerang, Makassar, dan Samarinda. Kosmetik tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dikhawatirkan mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Aparat Polsek Samarinda menggerebek sebuah gudang penumpukan kosmetik ilegal di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, Maret 2020 lalu. 21 kardus yang berisi 50 jenis produk kosmetik ini langsung disita dan dibawa ke Polsek Samarinda Seberang. Produk kosmetik ilegal beragam jenis dari berbagai merek ini tidak mencantumkan nama produsen, izin edar, maupun tanggal kadaluarsa. Setiap kemasan pun diberi tempelan stiker hologram agar menyerupai produk asli untuk meraup keuntungan hingga 20% setiap penjualannya. Bisa dapat keuntungan berapa, Mas, kalau jual per itemnya itu? 20%. Oh, 20 berapa? 20%. 20% ya? Produsennya yang datangi Mas atau Mas yang cari info? Sales. Oh, salesnya datang ke tempat Anda ya? Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 orang tertangkap tangan saat sedang meracik kosmetik di sebuah rumah mewah di Jalan Tanjung Metro Makassar, 23 Agustus 2019 lalu. Ketiganya meramu susu dan berbagai bahan yang dibeli secara online untuk memproduksi kosmetik. Saat digerebek, petugas unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar, ditemukan juga ratusan kosmetik siap jual. Produsen kosmetik ini memasang label untuk kosmetik miliknya. Ternyata sudah setahun terakhir produksi kosmetik ilegal ini dipasarkan secara online dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Sebuah ruko di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten digerebek petugas gabungan. Saat digeledah, Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten menemukan lebih dari 37.000 kosmetik dengan 68 merek asal Tiongkok. Produk ini ilegal karena tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan. Usaha yang dimiliki oleh TT, seorang warga asal Tiongkok ini, sudah beroperasi selama 6 bulan dengan sistem penjualan melalui sistem online. Tetapi polisi gagal menangkap TT dan hanya menemukan 6 karyawannya. Penggerebekan terhadap rumah digunakan sebagai tempat produksi kosmetik palsu juga terjadi di Jakarta. Di sebuah rumah berlantai 2 di Komplek Taman Surya Kalideres, Jakarta Barat, petugas Balai POM menemukan kosmetik hasil oplosan dari berbagai merek dan bahan-bahan berbahaya. Hasil campuran berbagai bahan ini kemudian dikemas dalam wadah produk-produk terkenal. Di saat yang hampir bersamaan, petugas BPOM juga menggerebek 3 rumah di lokasi berbeda yang juga memproduksi kosmetik palsu. Para pelaku mencampurkan kosmetik terkenal dengan bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia harus diwaspadai, khususnya bagi para wanita. Kosmetik ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui uji klinis. Harga yang murah dan kemasan yang mirip dengan aslinya kadangkala membuat konsumen tergiur untuk membeli kosmetik. Kosmetik palsu dan ilegal tetap menarik minat konsumen. Para wanita pengguna kosmetik harus waspada dengan bahaya penggunaan kosmetik palsu atau ilegal untuk kesehatan jika digunakan dalam jangka waktu lama. Kosmetik yang tidak lulus uji klinik bisa membuat kulit mudah iritasi karena bahan kimia yang digunakan berbahaya seperti merkuri dan aluminium. Merkuri terkenal sebagai bahan kimia berbahaya yang biasa digunakan untuk memutihkan kulit. Bahkan ada kosmetik ilegal yang mengandung arsenik yang merupakan salah satu racun mematikan. Bagi Anda konsumen barang kosmetik, sebaiknya mulai sekarang harus teliti lagi mengecek izin edar serta tanggal kadaluarsa produk. Sebab barang yang telah memiliki izin edar biasanya telah melewati pengujian secara klinis hingga dinyatakan aman untuk digunakan. Semua orang tentu ingin menggunakan produk kecantikan yang terbuat dari bahan yang aman dan tidak beracun. Sayangnya tidak mudah untuk mengenali produk yang asli atau palsu. Maka bijaklah untuk memilih kosmetik mana yang aman agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.